Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini mau mengganggu waktunya sebentar ini, Bu. Mohon izin untuk wawancara dengan Ibu. Ya, apa Bu As? Ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu lakukan sebagai pemimpin suatu lembaga atau kepala sekolah yang tentunya ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk lembaganya ini. Pasti selama ini Ibu seringkali menghadapi permasalahan yang rumit atau yang sulit untuk dicari solusinya. Betul nggak Bu? Iya, sering. Yang mau saya tanyakan ini yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada ini? Apakah ini merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Iya, cukup Bu As ya? Iya. Sementara itu Bu. Begini Bu As ya, selaku kepala sekolah tentu kita sering dihadapkan permasalahan-permasalahan, entah itu merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, banyak kejadian-kejadian yang nanti bisa dicontohkan ya, kita ambil sebagai contoh. Nah, untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataukah itu rujukan moral. Kalau dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, ada dua pilihan yang kedua-duanya itu secara moral memiliki nilai kebenaran, ya, sehingga itu menyulitkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Sedangkan untuk yang tadi rujukan moral, rujukan moral itu kita ketika kita disudutkan pada situasi dua pilihan yang sebenarnya kita tahu bahwa satu pilihan itu adalah pilihan yang tidak benar atau salah, satunya adalah pilihan yang benar. Tetapi kita sulit untuk menentukan, entah itu dengan berbagai pertimbangan. Kita dengan berbagai pertimbangan sehingga sulit untuk menentukan keputusan. Itu ya, jadi bedanya antara apakah itu kasus itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Sering sekali ya Ibu menghadapi permasalahan sering sekali. Seperti misalnya gini Bu As, saya sering, ini satu contoh saja ya, untuk dilema etika ya. Ini saya kasih contoh misalnya gini, beberapa waktu yang lalu itu kan ada teman kita itu promosi kepala sekolah ya, sehingga saya harus mengantarkan sertijabnya ya pada hari yang sudah ditentukan. Saya selaku pimpinan di sekolah ini dan yang mengajukan beliau juga saya, kemudian hari juga sudah ditentukan sehingga saya berkewajiban untuk melaksanakan itu ya, secara kedinasan. Tetapi pada saat itu ya, di rumah sementara suami saya itu sedang sakit saat itu. Ya, beliau di rumah muntah-muntah, sehingga saya dihadapkan ini secara moral juga menjadi kewajiban saya untuk ngopeni suami, yang merawat suami saya di rumah saat itu. Nah, apa yang saya lakukan saat itu, kedua-duanya ini penting ya, sama-sama benar, sama-sama harus saya lakukan di waktu yang sama. Nah, itu contohnya kita dihadapkan pada contoh lagi juga banyak Bu As ya. Seperti halnya pada beberapa waktu yang lalu juga ya, ada kasus di sekolah ya yang menyangkut tenaga pendidik di sekolah kita ya. Kemudian kita harus memilih antara menyelamatkan guru senior yang ada di sekolah kita yang notabene sudah mengabdi sekian lama ya, dan setiap orang itu pasti pernah mempunyai kesalahan ya, dan kemudian dengan keinginan masyarakat yang keinginan itu benar, mereka juga punya alasan yang benar menginginkan suatu kebijakan yang harus saya ambil menyangkut dengan tenaga pendidik yang ada di sini. Nah, ini dua pilihan yang kedua-duanya itu harus diputuskan dengan tidak kita harus menekan kemungkinan untuk salah memutuskan
sedikit efeknya harus kita pertimbangkan sekecil mungkin. Seperti itu. Kalau yang bujukan moral ini juga sering ya kasus-kasus seperti itu. Sebetulnya kita itu tahu bahwa suatu pilihan itu tidak baik, tetapi karena pertimbangan tertentu kita harus memilihnya ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan yang sebetulnya kita tahu bahwa itu salah. Misalnya ya, yang ini saya ingat tentang misalnya ketika kita perpisahan itu butuh biaya banyak ya. Kegiatan akhir tahun itu membutuhkan biaya yang banyak ya. Sementara sekolah tidak mampu untuk mendanai seluruhnya ya, seluruhnya. Sedangkan keinginan masyarakat, keinginan wali murid itu kita mengadakan acara ya yang meriah, yang besar untuk acara akhir tahun. Nah, kalau kita itu untuk masalah biaya itu kemudian kita minta bantuan ke wali murid, nanti jatuhnya kita pungutan. Nah, pungutan itu dilarang. Nah, itu kita dihadapkan pada dua pilihan yang ini sebetulnya sangat kita perlukan, tetapi hal itu tidak benar, tidak dibenarkan. Nah, ini salah satu contohnya, dan sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali menyangkut pilihan yang seperti itu. Selaku pimpinan ini pernah dan sering sekali mengalami. Terus selama ini Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Ya. Untuk mengatasinya, biasanya kita, kalau saya ya, ini bicara tentang pengalaman ya. Saya ini cenderung menginginkan, kalau dihadapkan pada dua-duanya benar, menginginkan bisa melaksanakan dua-duanya. Jadi tidak ada salah satu yang kita abaikan, gitu ya. Kita berusaha untuk menghadapi, memilih kedua-duanya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita mengukur tingkat kedaruratan suatu masalah itu. Jadi berdasarkan kriteria kedaruratan masalah, yang mana yang lebih darurat. Prioritas. Nah, kita tentukan skala prioritasnya. Di mana yang lebih darurat kita prioritaskan. Kita prioritaskan. Kemudian yang kedua itu kita pertimbangkan juga tingkat resikonya. Ya, apabila saya memutuskan yang ini, nanti resikonya bagaimana? Kalau memutuskan yang ini, resikonya apakah lebih kecil ataukah lebih besar? Kita akan memilih yang mana yang tingkat resikonya lebih kecil. Tentu kita tidak bisa kan untuk menjalani kedua-duanya. Ya, bagaimana kita tidak merugikan salah satu, bisa melaksanakan yang lain. Misalnya ya, ketika saya contohkan tadi, ketika suami saya sakit sementara saya harus mengantarkan sertijab guru saya, itu sebelum saya berangkat saya upayakan di rumah sudah dibereskan ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh suami saya itu sudah saya cukupi, makannya, obatnya sudah istilahnya sudah disiapkan semuanya, sehingga ketika saya tinggal nanti dalam jangka waktu sekian lama, misalnya 2 jam, nanti tidak akan terjadi masalah dan saya bisa melaksanakan tugas saya secara kedinasan dengan tidak ada kendala. Dengan sesekali juga tetap mengecek, sekarang kan kita punya punya HP bisa digunakan untuk ngecek komunikasi lah, seperti itu. Ibu saya juga ingin tahu selama ini hal-hal apa saja ya yang penjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang benar-benar dilema etika ini. Yang paling efektif ya kita bebas. Yang paling efektif adalah dengan menentukan skala prioritas. Membuat skala prioritas dan mempertimbangkan besar kecilnya risiko itu tadi. Ya. Kalau misalnya ini menyangkut kepentingan orang banyak, tidak secara kedinasan misalnya ini menyangkut kepentingan orang banyak. Tetapi apabila di situ itu nanti selain saya itu ada, ya, umpamanya ini saya tinggalkan, kok ini ada yang menggantikan, maka itu kita tinggalkan.
Berarti ketika kita meninggalkan itu resikonya kan tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Jadi dengan meningkatkan skala prioritas dan mempertimbangkan besar kecilnya resiko. Terus pasti selain penjenengan merasa ini efektif, itu penjenengan juga menghadapi banyak tantangan ya Bu ya. Ini tantangan seperti apa biasanya yang penjenengan hadapi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya begini guys. Tentu karena ini dua pilihan ya. Dua pilihan itu tantangannya adalah kita siap menghadapi apabila ternyata yang kita putuskan ini tadi berdampak terhadap permasalahan yang lain. Ya, itu berdampak. Nah, dampaknya itu kita harus siap dengan risiko. Kemudian yang kedua, tantangannya itu kita menjadi kurang fokus. Kurang fokus terhadap suatu permasalahan yang kita pilih untuk kita selesaikan. Karena bagaimanapun ya kita tidak bisa serta-merta meninggalkan yang ini. Misalnya saya memilih untuk urusan dinas, sementara kita meninggalkan urusan yang lain, mengabaikan urusan yang lain. Itu kan kita tidak serta-merta kemudian memilih ini tanpa memikirkan yang lain, kan tidak. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, sehingga kadang-kadang kita menjadi kurang fokus terhadap apa yang sudah kita putuskan untuk kita pilih. Gitu ya Bu. Terus ini Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal untuk jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus itu apakah harus selesai saat itu juga ataukah memerlukan rentang waktu, misalnya ini harus saya selesaikan dalam waktu 1 minggu atau bagaimana? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu pakai untuk itu? Gini ya, kasus itu kan sifatnya ada kasus yang darurat. Ya, kalau kasus itu darurat, kita harus memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan secepatnya. Ya, jadi kita lihat dulu kasus ini harus selesai saat ini. Kalau tidak akan berdampak buruk pada kegiatan kita selanjutnya. Maka penjenengan itu punya target, artinya kalau permasalahan seperti ini harus iya. Berarti punya harus iya. Misalnya kok saat ini hujan ya, kemudian bocor dan bocor itu mengenai alat yang penting. Nah, sementara saya harus, tapi ini juga ada urusan yang lain. Nah, ini kan yang darurat. Mana yang harus kita putuskan dulu? Ini yang harus kita prioritaskan. Ini seperti itu kalau pada kasus yang darurat. Tetapi kalau ada kasus yang itu bisa kita istilahnya ya, itu menyangkut kebijakan pada jangka panjang. Pada jangka panjang itu kita harus susun strategi penyelesaiannya. Misalnya dengan yang tadi kita ini yang kita prioritaskan untuk penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini kita bikin perencanaan. Misalnya menangani kasus misalnya yang butuh perencanaan jangka panjang, misalnya penerimaan siswa baru, atau misalnya sekolah kita setiap hujan itu banjir ya, setiap hujan sekolah kita banjir, tergenang bahkan masuk ke kelas. Ini kan kasus sekolah, permasalahan yang harus kita selesaikan sekolah kita. Tetapi kita tidak bisa serta-merta hari ini undang tukang, kemudian material kita datangkan, kan tidak bisa, karena kaitannya dengan biaya, pembiayaan, kaitannya juga dengan tenaga tukang yang mengerjakan, dan kemudian juga tata kelola ruang. Nah, itu perlu perencanaan. Jadi harus kita rencanakan dulu, kita pikirkan anggarannya, tenaga kerjanya, kemudian pengelolaannya. Nanti kalau kita buat seperti ini berdampak enggak dengan yang lain, istilahnya beresiko enggak terhadap yang lain, apakah nanti akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Itu kalau untuk kasus-kasus yang menyangkut jangka panjang yang bisa diselesaikan dalam waktu yang panjang. Jadi intinya ini Ibu punya tata kala atau jadwal itu tadi ya.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Jadi apa ya, permasalahan itu ada yang bisa kita selesaikan sendiri dengan teman-teman, misalnya ya kita punya guru-guru senior, punya komite, ya punya atasan, ya juga kita punya suami, punya pasangan, ya punya pasangan. Kalau saya, pengalaman saya secara pribadi ya terhadap suatu permasalahan, yang pertama kalau permasalahan itu menyangkut permasalahan kedinasan, ya kita punya atasan, jadi kita bisa mencari solusi dari penyelesaian masalah itu dengan konsultasi kepada atasan kita yang lebih tahu. Terhadap hal-hal yang menyangkut hal yang kan kadang ada yang menyangkut hal pribadi juga ya. Hal yang pribadi saya biasanya, ini pengalaman saya lebih lebih leluasa untuk menyampaikan kepada pasangan, karena dengan alasan ini ya, kalau pasangan itu kita kan sering ketemu, kemudian juga lebih terjaga rahasianya. Kalau ada permasalahan menyangkut pribadi dengan pribadi guru, pribadi saya dengan kelompok misalnya, itu saya biasanya yang pertama saya akan cerita dengan suami. Kalau dengan suami, dengan pasangan itu kita bisa lebih terbuka dan punya banyak waktu, kita sering ketemu. Nah, juga begini, karena alasannya kebetulan saya punya suami yang memiliki pekerjaan lebih berat dari saya, sehingga kalau pekerjaan beliau itu lebih berat, itu memungkinkan untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dinas atau di lingkup kerja saya. Nah, seperti itu juga saya juga sering juga menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, masalah yang ringan itu kita selesaikan dengan teman-teman. Kita panggil teman-teman yang senior, tidak semuanya ya, tidak semua teman itu bisa diajak menyelesaikan ya. Yang penting tidak menambah masalah itu malah menjadi berat, tidak. Tapi kita panggil teman yang lebih senior, yang lebih dewasa dalam berpikir, ya, yang lebih kaya pengetahuannya, sehingga bisa bersama-sama sharing menyelesaikan masalah, sehingga masalah selesai tanpa menimbulkan masalah yang baru. Tanpa masalah, ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan cara Ibu menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dilema etika ini, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi begini, kita tetap, pelajaran yang kita ambil kita itu tetap harus berprinsip pada kebenaran. Yang pertama itu, saya ingat ini pesan dari Kiai NU ya, bahwasannya kalau kita lebih baik mempertahankan sesuatu yang benar daripada mencari kebenaran yang lainnya. Jadi itu yang utama, prinsip yang pertama yang paling utama adalah gimana kita tetap melangkah pada sesuai dengan kebenaran. Yang pertama itu. Jadi pertimbangan yang lain itu mengikuti, alasan yang lain itu mengikuti. Yang paling utama itu kita utamakan yang benar. Kemudian yang secara bersama-sama itu lebih memihak pada kepentingan umum, itu yang perlu, yang harus kita utamakan dalam memutuskan sesuatu. Dan keputusan itu jangan kaku, kontekstual, sesuai dengan teks tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tidak, karena kita hidup itu, kita sebagai
apa ya, makhluk sosial, kita itu bergaul dengan banyak orang, sehingga pertimbangan-pertimbangan lain secara moral, secara kemasyarakatan, etika itu harus juga kita utamakan. Tidak kita karena memilih sesuatu yang benar kemudian kita kaku harus seperti ini, tidak. Pada dasarnya seperti contoh itu tadi, kita akan ketika kita memilih satu pilihan ya, itu sebetulnya kita tidak serta-merta terus mengabaikan yang lain, itu tidak. Ya, ketika kemudian penjara memilih ini, itu juga sebetulnya bisa untuk ngurusi yang lain, sebetulnya bisa seperti itu. Itu yang bisa kita petik seperti itu. Jadi kita harus cerdas dalam memutuskan sesuatu dengan banyak sekali pertimbangan. Gitu. Jadi itu ya Ibu, yang bisa pembelajaran yang bisa diambil adalah tetap berpegang teguh pada kebenaran, ya, mengutamakan kepentingan yang menyangkut kepentingan banyak, ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lain juga harus tetap mempertimbangkan yang lain juga, ya, tetap dipertimbangkan. Keputusannya tidak terkesan kaku. Iya, tidak terkesan kaku, yang bisa diterima juga ini, bisa diterima semua pihak, tanpa merugikan yang lain, seperti itu. Saya rasa ini sudah cukup Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Dan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT sehingga dapat memutuskan segala sesuatu itu dengan benar atas petunjuk Allah SWT. Itu yang paling utama sebenarnya itu. Terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Mohon maaf apabila. Mudah-mudahan sukses Bu. Amin. Ya.